Halo guys, welcome to Gulita Bilu. Oke, jadi kali ini gue akan ngasih tahu bagaimana caranya ngerubah kamera kalian menjadi webcam ya tanpa harus install aplikasi pihak ketiga di Windows 11. Jadi kayak kalian cukup pakai Windows 11-nya aja dan install ya sebenarnya sih ada yang diinstal guys, yaitu aplikasi yang kalau kalian lihat itu koneksi ke Windows itu di Play Store ya teman-teman. Jadi kalian bisa kita langsung mulai aja ya teman-teman, nggak usah pakai lama. Nah, kalau kalian lihat ini adalah layar HP gua ya yang gua mirrorkan ke SCRCPY seperti biasa supaya kalian bisa ngelihat dengan jelas. Pertama kalian tinggal masuk ke Play Store-nya aja terus cari oke apa ini ya? Cari yang namanya koneksi ke Windows. Ke Windows ini guys. Nah, ini hubungkan ke Windows ya teman-teman. Kalian tinggal install karena gue udah install jadi tinggal dibuka aja. Ntar kok gambarnya begini ya teman-teman ya. Ada apa? Kok pecah-pecah begitu guys? Kalian tinggal install aja, terus nanti dibuka. Tapi sekarang kita akan masuk ke PC-nya dulu ya guys. Sebentar guys, ada masalah nih kelihatannya nih. Oke guys, jadi setelah terinstall, kita balik lagi ke PC ya, di Windows 11 kalian. Yang pertama di sini, kalau kalian ngelihat ya teman-teman nih, kursor gua. Yang di lambang Windows, kalian klik kanan, terus pergi ke... Oh bukan guys, maaf. Kita pergi dulu ke Microsoft Store. Nah, ini ya guys, Microsoft Store. Ini geser dikit ke sini biar kelihatan semuanya teman-teman ya. Di Microsoft Store ini kalian harus pastikan eh, Windows 11 kalian punya aplikasi ini. Kalian pergi ke library. Di sini kalian bisa lihat nih update ya. Lalu cari yang namanya lah kemana nih Microsoft Store gua kok begini cok. Gak apa-apa guys, cari aja deh. Pertama ini guys, phone link. Ini kalian cari, kalian udah harus install ya. Biasanya sih ini default ya teman-teman, udah langsung keinstall. Yang belum itu kemungkinan kalau ini belum belum ada di PC nih. Cross Device Experience host. Ini juga harus sudah keinstall, kalian tinggal cari aja di sini di apps gitu. Kalian tinggal cari yang namanya Cross Device Experience House. Terus install ya guys, install. Karena ini udah keinstall, ini setahu gue nggak perlu install dulu, udah default gitu. Untuk Windows 11 ini ya teman-teman ya. Gue nggak tahu apa ini bisa dilakukan di Windows 10, rasanya belum bisa ya. Tapi nggak tahu juga. Lalu kita kembali ke ini guys, lambang Windows. Kalian lihat kan logonya, logo Windows ini. Ini guys. Kalian klik kanan, masuk ke setting. Lalu Bluetooth and device, kalian lihat. Terus mobile device ini, klik. Nah, di sini kalian hidupin yang phone link atau yang allow this PC to access your mobile device. Ini sih yang penting ya. Terus kalian klik yang ini guys, manage device. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat di gua ini udah ada dua HP yang terhubung, satu yang Asus, satu yang Infinix Note. Nah, yang Infinix Note ini yang sekarang lagi gue pakai, kalian lihat use as a connected camera. Jadi di sini kalian bisa lihat ini di on kan, karena cuma bisa salah satunya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya gue on kan yang Asus, yang atas ini mati gitu. Nah, kayak gitu. Bagi kalian yang baru, yang belum kehubung, kalian tinggal add device kayak gini. Nah, di sini ada QR code-nya, kalian tinggal scan ini terus masukin kodenya untuk menghubungkan HP kalian ke PC. Sangat-sangat simple sebenarnya ya, tinggal diikutin aja karena gue udah dihubungkan jadi ya gimana caranya ya? Oh, atau kita putuskan dulu ini guys. Ini bisa nggak sih dihilangin? Nggak bisa, Cok. Device-nya udah langsung kehubung gitu guys. Manage device, allow this PC, ya udah kehubung, Cok.
Manage device third party. Jadi kalau mau ditambahkan ya di sini teman-teman ya. Kalian tinggal ikutin aja scan QR code-nya ini, kode QR-nya ini. Gue coba kalau misalnya saya memiliki kode QR. Nah, kayak gini guys. Kita oke, koneksi ke Windows selesai, perangkat penautan. Udah, Cok. Nah, nah itu dia. Ada 2 kali bunyi ya, Cok. Mudah-mudahan bisa. Sekarang kita buka yang di setting tadi ya, teman-teman. Setting Bluetooth mobile device gitu. Manage device. Di sini kelihatan ada USB connected. Udah sebenarnya. Kalau di add device lagi enggak ya, itu tadi yang tadi ya. Sekarang kita akan pergi ke privacy and security, terus kamera device setting. Di sini apakah akan keluar teman-teman ya? Nah, seperti yang kalian lihat di layar HP kalian juga seperti ini guys. Ini muka gua, Cok. Jadi nih kamera depannya ya teman-teman, kalau kalian lihat. Tuh. Bagus kan kalau kameranya? Kalau kamera HP-nya bagus, Cok. Kalau kalian bisa lihat di sini, ini yang keluar ya, guys. Di sini ada kalian bisa kontrol switch to back. Jadi kalau switch to back itu bagian belakangnya kayak gini. Kalian bisa langsung miringin kayak gini. Nah, dia akan langsung lebar. Beginilah jadinya kalau kalian pakai HP-nya untuk webcam ya, guys. Mana sih itu gua? Nah, begini guys, sebentar ya. Rada ribet. Ini ya teman-teman yang kalian lihat. Jadi yang kalian lihat ini adalah tampilannya belakang kamera gua. Jadi kalau kamera kalian bagus, ya dia bakal bagus gitu gambarnya. Hanya aja dia dari resolusi dia bisa di resolusi 1280 720p guys. Resolusi yang dipakai untuk kamera ini hanya sampai di HD, nggak sampai di Full HD karena kamera gua sendiri kan bisa Full HD ya. 1980 kali 1080 atau 1080p lah kita bilang. FHD. Ini adalah yang kalian lihat, jadi itu kalian lihat di gambarnya kan ya. Bisa nggak dipakai ke OBS? Bisa ya teman-teman. Jadi di OBS itu akan keluar sendiri nanti pilihan untuk kameranya. Kalian lihat kan? Jadi gue ngerasa cukup bagus nih ya guys. Kalian nggak perlu repot-repot beli webcam, cukup pakai kamera kalian. Dan perbedaannya adalah apa ya? Kalau kalian pakai HP kamera HP seperti ini untuk webcam, yang dipakai itu hanya lensa kameranya gue rasa ya teman-teman. Dia nggak kerasa panas di HP gue nih, gue pegang-pegang, ya ada hangat dikit, cuma nggak panas kayak misalnya kalau kita pakai kamera di HP, aplikasi kamera di HP kayak gitu guys. Jadi nggak panas kayak gitu gitu. Cuman ya gue bisa liatin settingnya, kalau di setting tuh kayak gini teman-teman. Sebentar, kita pause dulu ya. Oke guys, jadi kita akan ngeliatin settingan di OBS-nya ya kalau kalian pakai OBS atau yang lain, supaya kalian bisa pakai kamera kalian di OBS ya, mestinya seperti itu ya. Kalau untuk yang lain terserah ya, kalian harus cari tahu sendiri. Jadi di sini kalian bisa klik. Nah, di sini kalian lihat ada pilihan Infinix Note 12 2023. Belibet banget gue ngomong hari ini ya. Terus kalian bikin ini aktif, gitulah teman-teman ya. Lalu kalau misalnya nggak keluar,
kalau nggak keluar kayak gini, ini karena settingan kamera gue sebelumnya ini guys, 1920 kali 1080. Jadi 1080p itu dia nggak bisa. Nah, pilihannya itu kalau kalian lihat di sini, kelihatan nggak sih, Cok? Sebentar ya, guys. Takutnya nggak kelihatan lagi. Kelihatan ya? Mestinya kelihatan ya, teman-teman. Jadi di sini kelihatan hanya 1280 kali 720p atau 720p. Di sini formatnya dia nggak bisa MJPEG, tapi di sini ada pilihannya antara UI 2 dengan NV12. NV12. Terserah sih kalian pilih ini juga boleh. Nah, seperti yang kalian lihat kan kelihatan ya nih tangan gua nih. Di sini gambarnya kalian bisa pilih sendiri pakai yang ini jauh lebih terang ya. Ini gua nggak tahu ini pilihannya 70 normalnya ini ya Rec 709. Yang ini jauh lebih merah kalau pakai yang Rec 2100. Kalau yang ini jauh lebih pucat ya. 601 lebih terang juga. Gue rasa ini ya teman-teman ya. Yang defaultnya itu sebenarnya kalian bisa pakai yang mana sih tadi? Color space-nya itu ini guys. 2100 bisa pakai yang ini. Nah, gue ngerasa ini bagus ya. Terus highest FPS-nya itu 30 teman-teman ya. 30. Kalian bisa lihat di sini custom. Kalian pakai default ini aja sebenarnya udah bisa teman-teman. Nah, tuh kayak gitu. Nggak ada masalah. Karena defaultnya hanya 720p. Tapi gambarnya seperti ini guys. Kalau yang kalian lihat di sini adalah seperti ini. Dan ini gue kasih tuh. Gambarnya gue gedein ya. Kita tutupin aja yang ini. Ini adalah gambar dari si kamera HP gue. Tangan gue nih guys. Nah. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalian bisa pakai kamera HP kalian ini untuk webcam. Dan kalian nggak perlu repot-repot beli webcam lagi ya. Apakah bagus? Ya, kalau menurut gua ya cukup lah kalau misalnya budgetnya mepet. Tapi kalau misalnya kalian bandingkan dengan webcam yang bagus ya mendingan pakai webcam. Tapi biasanya minimal webcam yang bagus itu mulai dari 500-an lah. Kalau kita bilang seperti NYK yang A96 Severus itu gua rasa udah cukup bagus. Dia udah 60 fps, bisa apa ya? 2K atau 4K, gua nggak tahu. Dengan beberapa settingan dia bisa. Cuma ini masalahnya di settingan konfigurasi dia nggak bisa ya teman-teman. Jadi di sini gua klik konfigurasi video dia nggak akan keluar. Nah seperti yang kalian lihat konfigurasi crossbarnya juga nggak akan keluar. Ini hanya 30 fps. Jadi ini mungkin dibatasi sama siapanya ya. Gue bingung juga guys. Mungkin dibatasi oleh aplikasinya dari Windows itu sendiri ya teman-teman. Nah kalau kalian lihat nih ya, ini adalah gambarnya. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Jadi itu mudah banget sebenarnya kalau kalian mau pakai Windows 11 untuk menghubungkan HP sebagai webcam. Itu udah bagus banget kalau menurut gua. Untuk yang budgetnya ya misalnya kalian mau beli webcam, terus kalian juga butuh mic untuk antara itu live streaming atau recording. Sementara kalian udah punya HP duluan. Gue ngerasa lebih baik kalian investasi di mic yang lumayan bagus. Karena suara kan penting ya teman-teman. Karena orang juga dengar. Visual juga penting. Cuma kalau HP-nya udah ya minimal kayak gini guys. HP kalian itu kameranya udah HD lah. Gue rasa udah. HP-HP sekarang kameranya HD ya. Tinggal gimana kaliannya menginvestasi untuk apa duluan. Mana yang lebih penting. Atau misalnya kalian butuh duitnya untuk upgrade PC kalian di beberapa part, mending duitnya buat itu duluan. Sementara kalian masih bisa pakai HP untuk live streaming ataupun recording tanpa harus beli webcam duluan ya teman-teman. Nanti kalau memang ada duitnya baru beli webcam yang bagus dikit. Tinggal di setting-setting. Ya kayak gue lah guys, gue cuma punya webcam itu ada 2. Cuma itu bukan webcam yang bagus juga. Yang salah satunya gue belinya bukan nggak baru ya.
Hanya yang satu yang Logitech ini gue beli second. Gambarnya kalau menurut gua nggak sebagus HP ini, cowok. Udah jelas banget tuh gambarnya, ya. Nggak sebagus HP ini. Nih, nih. Nih. Kalau kalian bisa lihat sendiri kan. Dan webcam yang satu lagi adalah MTech WB500. Itu lumayan. Cuma masih 30 fps juga. Cuma resolusinya lebih tinggi, yaitu bisa 1080p. Gua ngerasa ini kemungkinan dari aplikasi Windows-nya ya. Pastilah. Bukan di HP, kamera HP-nya. Karena kamera HP gue lumayan bisa lebih tinggi seharusnya. Mungkin nanti ke depannya justru update-update dari Microsoft ini bikin kita nggak membutuhkan webcam lagi. Cukup pakai HP aja, guys. Yang repot itu kan kalau kita HP-nya cuma satu terus mau main game yang ada di HP. Ya, gimana? Lalu, oh ya satu lagi. Dengan Droid, kenapa gue nggak coba Droid Cam? Karena gue nggak punya Droid Cam yang Pro. Droid Cam itu sebenarnya lebih bagus ya, guys. Kalau kalian lihat Droid Cam itu, dia bisa 60 fps 1080p. Hanya aja ada watermarknya. Dan watermarknya itu di tengah. Jadi tulisan using Droid kameranya itu di tengah, teman-teman. Bayangin, di tengah. Antara kena jidat kalian, kena muka kalian. Gimana caranya kita pakai aplikasi yang ada watermarknya segede itu? Kalau seandainya watermarknya itu di bagian atas pojok kanan, pojok kiri, gue masih bisa review ya, gue okein gitu. Cuma gue kan nge-review yang gratis ya, supaya kalian juga nggak perlu repot-repot lah ngeluarin duit gitu. Kalau kalian mau repot-repot ngeluarin duit untuk Droid Cam, silahkan. Mudah-mudahan watermarknya bisa hilang. Kalau gue nggak pernah nyoba, jadi gue nggak tahu watermarknya itu yang pro hilang atau enggak. Tapi ya udah, yang ini ada yang gratis dari Microsoft-nya sendiri di Windows 11. Gue nggak tahu di Windows 10. Gue ada sih Windows 10 di laptop. Nanti gue coba apakah bisa. Tapi kalau nggak bisa ya, setahu gue nggak bisa ya. Nggak ada yang phone link itu di Windows 10. Setahu gue ya teman-teman ya. Nggak tahu juga gue. Karena Windows 10 gue ini yang versi Ultra Extreme Light gitu. Karena laptopnya kentang ya, Cok. Jadi guys, sampai di sini dulu videonya. Subscribe, like, comment, dan share. Mudah-mudahan gue bisa ngasih informasi lagi tentang aplikasi-aplikasi yang bisa ngebantu kalian sebagai YouTuber pemula, entah itu yang baru ataupun yang lama ya. Bye bye, see you next video.